Tapi tetap dorongannya adalah diri sendiri gitu ya. Iya. Keseluruhannya untuk bikin itu ya. Selamat pagi, berdua sendiri, rekreasi. Lagu rekreasi kan ya. Itu lagu pertama lo setelah vakum dan di 2021 lo merilis itu. Kira-kira latar belakang tercipta lagu ini apa tuh? Ada cerita tersendiri gitu? Jadi intinya awalnya tuh draft awal pertama kali jadi itu 2017 gitu. Jadi produser gue Randy ngasih denger, gue punya beat nih, terus ada bait depannya gitu. Ada bait depannya kayak gini nih, menurut gue gimana? Itu tuh 2017 pertama kali. Terus gue dengerin, udah lama juga ya? Lumayan sih. Setelah gue oprek-oprek voice memo gitu, ternyata kayak anjir udah 4 tahun lalu. Terus iya man. Iya, terus habis itu dia came up sama beat idea yang gitu, terus gue dengerin, habis itu wah ini seru ya, akhirnya gue terusin si melodi dan vokalnya, melodi dan liriknya gue terusin sampai akhirnya kayak dikerjain. Jadi tuh gue tipe orang yang kayak kalau ngerjain satu, gue kerjain itu dulu sampai menurut gue bagus gitu. Oke. Nah, Randy tipe orang yang kayak oke, daripada lo overblown, mendingan kita kerjain yang lain dulu. Oh ya udah, akhirnya dia nge-guide gue untuk kayak udah kita coba cari lagu-lagu lain dulu ya, biar kayak nggak sepaneng di kepala. Akhirnya kayak nyobain sambil nungguin ngeberesin si rekreasi, gue ngerjain yang lain dulu, cari yang lain dulu. Terus ntar gue balik lagi ke si rekreasi ini berdua sama dia, kayak apalagi yang kurang ya kita tambahin, terus sampai kayak akhirnya overblown lagi, kita coba kerjain yang lain dulu gitu. Makanya jadi prosesnya lama banget gitu. Dan yang itu tadi gue bilang gitu apa? Gue sempat kira rekreasi ini muncul dari mungkin lu penat pas pandemi, terus habis itu maksudnya muncul pas pandemi gitu. Ternyata udah lama juga ternyata. Iya, gue kira itu kayak gue pengen rekreasi nih, udah di rumah mulu gitu. Gue kira sementara 2019 kita udah mulai ngerapiin lagi. Gue tuh ngebenerin lirik-lirik yang menurut gue kayak bisa nih kayak dibenerin, bisa nih kayak katanya dirubah, bisa nih melodinya dikit diapain gitu. Nah pas 2020 mau gue rilis, pandemi, terus jadinya ya udah deh tahan dulu, terus kita ngerjain yang lain dulu. Akhirnya kita balik lagi ke ngerjain yang lain. Habis itu kita review lagi si rekreasi. Habis itu kayak ini perlu ditambahin apa ya, saxophone kali ya, kayak tambahin saxophone, terus kita ngerjain lagu lain lagi, di review lagi. Sampai akhirnya didengerin liriknya, terus gue nggak, ini liriknya lirik pandemi nih. Kangen party nih liriknya. Pas banget gitu ya. Ini masuk nih kak. Iya, ini kayak masuk nih. Ini relate nih. Akhirnya kayak bisa nih, dia bisa kali ya tahun depan rilis tahun baru, lagu baru gitu. Dan ternyata emang gue dengerin lagi liriknya tuh relate gitu loh sama kondisinya. Iya. Makanya gue ngiranya awalnya itu emang lagu inspirasinya dari kondisi pandemi gitu. Dan berarti kalau dari sejarahnya lagu rekreasi ini karena ada di tahun 2017 gitu, sebenarnya inspirasinya apa tuh kalau bukan pandemi ya? Inspirasi dari lagu ini apa tuh berarti? Kopdar. Nongkrong aja gitu, ngumpul sama teman-teman gitu. Ngumpul sama temen, ngumpul sama siapa kayak lo main dating apps gak sih? Gue main sih. Iya. Gue pengen ngaku nggak berani, men. Inspirasi pertamanya tuh main dari inspirasi yang datang tuh dari dating apps sih gitu, kayak terbayang paras kan nanti gitu, telepon genggam pun berbunyi gitu kan ya, kawan mari bersama menari gitu. Jadi kayak itu tuh conversation dua orang ngajakin kayak ketemuan ya gitu. Terus kayak sejak lah tiba, ayo bergegas buat yang janjimu rata-rata kayak kita udah janjian nih, ayo kita ketemu gitu. Oke. Jadi bisa dicatat nih, ternyata rekreasi tuh terinspirasi dari dating app.
menarik banget sih. Oke. Iya. Dan oke, itu berarti Begitulah. ya, unik banget ya. Itu berarti kisah personal lu sendiri gitu ya, dari lagu ini latar belakangnya gitu ya. Berdua sih kayaknya, karena emang yang kita nulisnya berdua, gue sama Randy itu. Jadi kayak Oh iya. gue dari Sorry, Randy Pradipta, produser gue. Oh, oke. Itu produser ya? Nah, jadi emang ada oke. lirik-lirik yang dibenerin, ada juga masukan lirik dari dia gitu. Jadi overall perspektif gue yang gue tulis di situ adalah ini inspirasi untuk ajakan ketemu sama orang gitu. Ayo kita ketemuan nih. Gitu. Nah mungkin gue gak pernah nanya sih gitu, kayak kalau yang dia bikin, kalau musik yang dia bikin tuh inspirasinya dari apa, gue gak pernah nanya. Cuman lirik yang gue bikin ke situ arahnya. Berarti lo di bagian lirik lo yang buat, ini ngomongin soal produksi dari rekreasi deh, berarti untuk proses produksinya lo lirik dan kolaborator lo iramanya begitu ya, atau gimana? Putus-putus ya? Waduh. Nah, jadi aransemen dan production beatnya itu Randy. Terus abis itu dia came up sama satu bait gitu kan. Si terbayang paras yang ku nanti, terbayang senja kemarin. Telepon genggam pun berbunyi. Jadi dia came up sama itu, gue punya nih satu bait sama beatnya gini. Menurut lo gimana? Terus gue kayak, oke, gue lanjutin liriknya. Terus gue cari melodinya, gue kutak-kutik melodinya. Terus gue kutak-kutik refnya, bridge-nya, apalah segala macem. Gue tulis lirik di bridge, lirik di chorus, lirik di verse kedua. Jadi gue kembangin dari apa yang dia kasih gitu. Dan habis itu selama 4 tahun itu ya udah kita bolak-balik kita gue kadang ngebenerin melodinya, kadang gue benerin diksi liriknya, terus kadang dia juga ngebenerin sound instrumennya gitu. Jadi emang prosesnya kayak gitu. Jadi emang lirik tuh gue, beat itu Randy gitu. Oke. Berarti lo lepas tangan sama sekali untuk soal aransemennya, atau ada juga lo juga kontribusi gitu? Kalau aransemen iya, karena gue juga nggak segitu menguasai instrumen ya gitu. Tapi gue tahu kayaknya ini cocoknya siapa ya yang main ya. Kayaknya ini siapa instrumen yang enak kayak gitu. Jadi gue tuh punya gambaran gitu, makanya gue ngajak Tommy buat saxophone, terus gue ngajak Anka Diouf buat bass, karena menurut gue lagu yang bagus tuh kayak punya banyak kepala gitu loh, untuk jadi satu lagu. Kayak semua orang kan punya perspektif beda-beda terhadap kayak dengerin sound, dengerin lagu apalah segala macem. Jadi dengan adanya bantuan dari orang banyak, menurut gue itu menghasilkan satu lagu atau satu karya yang variatif gitu. Makanya gue ngajak temen-temen musisi juga yang buat involve, karena capek banget kalau misalnya kerja berdua atau kerja sendiri doang, lo nggak punya second ear dan nggak punya orang yang criticize gitu loh. Makanya akhirnya jadinya lama banget karena lo terlalu self kritik gitu. Harus ada pihak lain ya yang lain gitu, kayak yang menurut kalian anaknya gimana revisi ya, mungkin gitu ya. Ya. Dan kira-kira bisa dibilang ada hal baru yang lo explore dari single rekreasi ini dibanding single lo yang sebelumnya mungkin, atau ya mungkin dari segi lirik yang hal yang gue explore ya apa ya, hal-hal baru sebenarnya dari vibe beatnya sih, karena menurut gue a type of this beat tuh belum ada di album yang sebelumnya gitu. Beat yang gue nggak tahu ini jatuhnya apa ya, disco apa sih mau tahun gue nggak tahu. Sebenarnya gue kayak Randy came up sama beat itu tuh gue pikir kayak, wah ini seru ya, ini kayak gue belum pernah nih denger beat yang kayak gini, dan ini juga bisa dijogetin gitu. Terus kiri kanan tuh bisa lah gitu. Yang gue explore adalah gue berusaha
membawakan sesuatu yang belum pernah gue bawain gitu loh dari vibe ya, dari beat gitu. Karena biasanya R&B tuh patternnya kelihatan gitu. Kalau yang ini gue atau bahkan gue nggak bisa self proclaimin itu R&B gitu. Karena menurut gue ini bukan. Okay. Padahal selama ini lu selalu gitu. R&B ya? Iya. Ya vibe yang gue bawain gitulah. Walaupun gue nggak mau self proclaim ya, biar orang aja yang nilai gitu. yang nilai. yang nilai menurut lo apa pop ya, oke. Kalau menurut lo jazz ya terserah. Kalau menurut lo R&B ya, oke, gitu. Gitu sih. Dan berarti lo bener-bener apa ya, kebebasan banget ya untuk nge-explore lirik, nge-explore vibes di lagu lo gitu kan. Iya sih, gue nggak mau terpaku jadi kayak satu aja gitu loh. Orang pasti bosen gak sih? Gue aja bosen dengerin lagu yang itu aja, dengerin vibe yang gitu aja gitu. Kadang kalau kita browsing music platform juga pasti kan kita lihat kan playlist gitu, kayak kita explore radionya, terus kita dengerin lagu-lagu yang lain yang mungkin vibe-nya agak beda tapi masih mirip gitu, dengan sound yang beda tapi masih mirip gitu. Kita butuh variasi gitu kan. Gue pun mikir juga gitu sih. Oke, sama yang gue masih penasaran juga sih sebenarnya, berarti lu sekarang status lu independen atau partneran sama label atau? Sekarang gue partneran sama label. Jadi partneran sama label. Dominion. Yeah. Dan tapi lu masih ya bebas buat nge-explore gitu lah ya. Kebetulan label gue ya yang sekarang ini tuh cukup santai sih. Mereka kayak nggak pernah mengintervensi kreativitinya gitu loh. Terserah lo mau bikin lagu apa, terserah lo mau bikin lagu kayak gimana gitu. Dan itu menurut gue satu hal yang cukup positif, karena gue kayak jadinya dibebasin aja gitu mau ngeluarin lagu yang kayak apa. Dan mereka nggak masalah sama itu. Gue tadi sempat ngira lo lagi indie nih sekarang. Lagi ngurusin semuanya sendiri soal musik lo, ternyata ada partneran ya. Kemarin semuanya sendiri gitu. Cuman kayak pas pandemi gitu. Anjir gimana nih? Gue juga harus bertahan hidup, terus tapi gue juga harus tetap produktif. Gue butuh investor, gimana caranya gitu. Akhirnya Dominion Records nawarin gitu, dan dengan approach yang menurut gue enak gitu. Mereka kayak udah terserah lo mau bikin lagu kayak apa, nanti kita bantuin, ada timnya, tim promo, tim marketing campaign, terus kayak ada deh yang ngurusin gitu. Yang tadinya gue cuma ngurusin sendiri, ada yang bantuin gitu. Aman lah ya semua jadi ya. So far. Nah itu kan tadi kita sempat ngomong soal genre lo ya, yang gue sendiri pun juga kalau denger lagu lu, gue juga sebenarnya nggak terlalu tahu gimana R&B sih. Tapi karena denger katanya lu bilang lu musisi R&B gitu, sebenarnya emang itu lu apa ya, sengaja mengulik R&B atau kebetulan lu wah ini R&B nih jadinya gitu. Jadi apakah lu into banget sama R&B gitu? Jadi sebenarnya kalau dari referensi musik, iya, gue suka banget R&B gitu dari dulu, dari SMP. Oh dari SMP malah ya? Ya dari SMP tuh gue suka banget hip hop R&B gitu. Pakai celana kedodoran, pakai topi. Itu dulu gue yang R&B trash gitu deh, style gue. Jadi kayak secara referensi gitu, jadi mungkin outcome yang gue kasih gitu kali ya. Walaupun sebenarnya gue juga nggak mau self proclaim as an R&B singer, karena menurut gue R&B singer tuh banyak yang lebih bagus gitu. Cuman mungkin karena dari kecil referensinya kayak gitu, apa yang gue tulis dan gue nyanyikan kayak gitu mungkin akhirnya jadinya gitu. Cuman yang tadi gue bilang, kayak gue nggak mau self proclaim karena orang punya perspektif beda sih. Kalau misalnya kita ngeluarin lagu terus menurut dia ini tuh jazz, atau menurut gue ini tuh pop, ya nggak apa-apa juga gitu. Dan gue nggak bisa self proclaim itu, karena kalau pada saat itu dirilis ya udah orang dengerin, lu mau menilai genre apa ya terserah lo gitu. Berarti intinya
musik yang lo bawakan sekarang dari referensi lo yang dulu sampai sekarang gitu ya. Dan kalau itu pun jadi R&B ya memang karena referensi lo itu gitu ya. Iya. Dan mungkin gini, gue juga sempat baca sih lo kan udah beberapa kali di feature di High itu pas masih zamannya majalah ya gue liat tuh. Nah itu lo sempat apa ya, kayak lo ngebahas R&B gitu. Gue lihat ada tuh artikelnya. Dan lo kayak ngasih sebenarnya R&B dari sudut pandang lo gimana gitu. Nah mungkin sekarang gue pengen denger lagi gitu. Sebenarnya sense of art dari yang dibutuhkan seorang musisi R&B menurut lo gimana tuh, Tes? Sense of art berat juga. Gini deh, kayak misalnya nyeninya penyanyi musisi R&B tuh kayak gimana gitu? Menurut lo sih personal gitu. Menurut gua secara personal apa ya, kayak sense of art penyanyi R&B dari, kalau misalnya at least dari referensi sih, kayak kalau misalnya kalau lo bisa came up dan apa ya, kayak terinspirasi dari penyanyi which is black people, orang-orang yang nyanyi R&B kan dari situ kan. Mungkin dari suara pertama dari riff and runs, kalau penyanyi R&B itu terkenal ya, komunitas itu kayak sense of art-nya R&B itu tuh dari riff and runs biasanya, dari vokal dari type of beat yang laid back gitu. Itu menurut gue ya, kalau kayak kalau misalnya lo nanya gue sense of R&B gitu, menurut gue itu dari pertama yang akan dilihat orang adalah vokalnya, karena penyanyi R&B itu akan riff and runs yang kayak turun naik atau segala macem gitu. Dari beat yang sedikit lebih santai dibanding lagu-lagu lain, tapi tetap ada groove-nya. Itu tuh sense of art R&B, itu menurut gue. Oke. Sama chord modulasi sih. Biasa R&B tuh suka banget pindah-pindah chord di lagu-lagunya yang kayak chordnya kayak susah gitu. Gue aja kadang nggak ngerti gitu. Rumit gitu ya. Iya. Dan ini sih jawaban lo tuh masih sama kayak yang di majalah High waktu itu sih. Maksudnya definisi lo berarti. Oh iya, gue lupa orang. Iya, gue juga baru lihat semalam sih ngulik-ngulik ini majalah ya. Jadi berarti ya begitu definisi R&B. Definisi R&B seorang Teza Sumendra ya, jadi begitulah gitu. Iya. Oke, berarti masih sama ya statement gue ya. Iya, sama berarti ya valid. Ya kan apa ya, fluid lah gitu, maksudnya pasti punya opini sendiri gitu ya. Opini lo ya itu. Dan mungkin musisi R&B panutan lo siapa tuh, Tes? Ini mungkin kayak beberapa orang yang nonton tahu ya. Dulu tuh gue suka. Pertama kali gue beli album tuh Maxwell. Kaset beli kaset tuh Maxwell gitu. Itu pertama kali gue kayak siapa nih, beli gitu di toko kaset. Terus gue dengerin, wah enak banget nih lagu, wah keren banget ya ini. Pertama kali gue dengerin tuh yang ini Whenever itu kan. Terus ada tuh, gue beli albumnya. Terus gue dengerin album itu tuh nempel, album itu tuh kayak nempel, kayak suaranya gue suka, terus vibe musiknya gue suka, semua yang ada di album itu tuh kayak gue suka gitu, kayak ini nih album yang gue suka nih, gitu. Akhirnya dari situ tuh gue nyari referensi lain, album favorit gitu. Dari situ tuh kayak nancep gitu referensi lain. Kayak dulu mungkin di Indo kenal sama Brian McKnight gitu, Boyz II Men gitu. Brian McKnight ya. Ya Brian McKnight, Boyz II Men, siapa ya, Joe Tank, siapa lagi ya, Music Soul Child gitu. Jadi kayak akhirnya gue nyari referensi yang satu vibe dari situ, dan emang kayak tiap beli kaset, terus tiap download lagu gitu, terus kayak oh my god, ini emang lagu ini kenapa enak ya, ini kenapa enak ya gitu. Jadi emang gue menemukan sesuatu yang sangat gue suka dari referensi itu gitu. Oke. Gitu. Dan kalau musisi kira-kira kalau
apa ya, musisi lokal gitu yang selalu jadi panutan lo gitu? Ah. Putus-putus ya. Musisi lokal Musisi yang jadi lokal. panutan lo kira-kira siapa tuh? Nggak mesti R&B sih. Malik dari dulu sih. Dari dulu. Oh, oke. Malik and the Bagian esensial. itu kayak dulu tuh kalau ada pensi tuh gue kayak datang gitu loh, cuma nontonin mereka dari zaman apa namanya Untitled sampai On Flow, Your Mind gitu tuh gue ngikutin gitu sampai sekarang sih. Pensi Setelah sekolah itu gue tuh? Malik. Hah? Iya. Oh berarti lu pas zaman sekolah juga udah itu ya? Panutan lu udah Malik tuh ya? Malik dia. Gara-gara terdiam. Oh, oke.